Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini sebelum kita masuk dalam renungan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 25 sampai 31 Desember tahun 2022. Bunyinya sebagai berikut. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada perbedaan warna yang menarik antara keempat penulis Injil saat mereka harus mengisahkan peristiwa Natal. Sebagai contoh, baiklah kita bahas perbedaan antara Lukas dan Matius. Lukas menceritakan peristiwa Natal itu sebagai sesuatu yang dramatis dan spektakuler. Itu yang paling sering kita lihat di panggung-panggung jika ada sandiwara Natal. Cahaya surgawi yang menerangi kegelapan malam di padang Efrata, simfoni besar para malaikat yang menyanyikan nyanyian-nyanyian suci, berita yang amat membesarkan hati, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Itulah Lukas. Dramatis, romantis, dan spektakuler. Matius lain lagi. Ketika Matius menceritakan kisah kelahiran Yesus, ia mengambil sisinya yang jauh dari spektakuler. Natal sebagai peristiwa keluarga. Ada memang yang dramatis dan romantis pada Matius, tetapi yang lebih menonjol adalah segi yang menurut saya sangat tragis. Matius memulai ceritanya dengan Maria yang sudah mengandung, bukan karena hubungannya dengan Yusuf, tunangannya itu, dan dengan eksplisit dikatakan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lalu setelah itu Matius menulis, Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf masih amat mencintai Maria. Yusuf amat menyayangi Maria. Tetapi Yusuf seolah-olah tidak punya pilihan lain. Ia harus menceraikannya. Apakah saudara menangkap sesuatu yang amat tragis di sini? Sisi Natal yang sering luput dan terlupakan dari perhatian kita, dan karena itu ingin dijadikan pokok renungan kita saat ini. Sisi apa yang tidak boleh kita lupakan pada saat kita dengan penuh sukacita merayakan Natal? Paling sedikit ada 3 hal. Pertama, peristiwa Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan kita itu kadang-kadang bekerja tidak seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan alur pemikiran dan keinginan kita.
tidak jarang menempatkan kita pada posisi yang tidak menyenangkan. Bayangkan betapa sulitnya posisi Maria saat ia harus mengandung sebelum menikah. Bayangkan betapa sulitnya posisi Yusuf ketika ia mendapati Maria kekasihnya sudah mengandung dan ia tahu persis bukan karena dia. Inilah kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada saja segi-segi yang tragis dalam hidup kita. Kesehatan kita tidak selalu baik, usaha kita tidak selalu sukses. Kita sudah berusaha keras menjaga kesehatan kita, tapi tetap sakit juga. Kita sudah berusaha keras bekerja dengan tekun dan jujur, tapi masih kena tipu orang. Atau tetap saja kerja itu belum berhasil. Kita diingatkan bahwa itulah dimensi lain dari kehidupan kita. Dimensinya yang tidak selalu dramatis, romantis, dan spektakuler. Dimensinya yang tragis. Kemudian yang kedua, kita diingatkan tentang bagaimana sikap kita yang terbaik ketika kita menghadapi kenyataan kehidupan yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Kita belajar dari Maria yang berkata dalam Lukas 1 ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dalam Matius 1 ayat 24, dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Taat, mau dengan ikhlas menerima apapun yang ditentukan oleh Tuhan, betapapun berat dan sulitnya itu, betapapun tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ternyata memang itulah satu-satunya yang dapat menjadikan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus menjadi sebuah keluarga kudus yang bukan saja diberkati, tapi juga menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Tetap taat, tetap setia, ikhlas menerima apapun yang ditentukan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, makna Natal yang paling pokok menurut Matius adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup ini tidak selalu enak, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup ini tidak selalu sukses, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Kita tidak selalu sehat, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau kita sungguh percaya hal ini, bahwa Allah beserta kita, maka apapun dapat menimpa kita, tetapi kita tidak akan kalah. Kita tidak perlu kalah. Di balik bayi Yesus yang terbaring lemah di atas palungan yang amat sederhana itu, sesungguhnya tersembunyi suatu kuasa yang luar biasa yang tidak terkalahkan. Kuasa kasih Allah, kuasa Immanuel, kuasa penyertaan Allah. Itulah makna Natal dalam kehidupan kita, bahwa kelahiran Yesus adalah bukti kesetiaan Allah dalam kehidupan manusia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.